Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Nufia, di channel YouTube-nya Nufia Share. Ya, dan kali ini aku lagi ada di luar kamar hostel aku, makanya aku nih pakai face mask. Soalnya masih diwajibkan menggunakan face mask di luar area ruangan hostel. Maksudnya misalkan kita nggak di dalam rumah, kita ya wajib pakai face mask gitu. Dan sekarang aku mau bahas tentang tagar yang lagi rame di Indonesia. Dan aku penasaran tuh, kan tadi waktu sahur aku itu buka-buka YouTube, terus buka-buka Google, tiba-tiba muncul tuh di beranda yang tagar Indonesia terserah. Dan dari situ aku cari-carilah informasinya, apa yang menjadi penyebabnya dari tagar tersebut dan apa yang terjadi di Indonesia itu. Sebetulnya apa ya, video ini tuh mungkin untuk mengingat aja buat kita semua. Bayangin dong, kenapa sampai para tenaga medis bikin tagar seperti itu dengan foto-foto yang nanti akan aku kasih lihat sama kalian. Mungkin itu adalah bentuk suatu kekecewaan para tenaga medis buat pemerintah ataupun masyarakatnya. Kenapa? Bayangin aja ya, diadakannya PSBB atau lockdown itu untuk memutus terjadinya rantai penyebaran COVID-19 ini. Tapi ternyata di Indonesia Bandara Suta desek-desekan, Sarinah juga udah kejadian. Kayak gimana gitu loh perasaan mereka yang berjuang garda paling depan buat penyembuhan orang-orang yang terkena gejalanya. Sampai kadang-kadang yang aku dengar gitu ya, orang-orang yang lain sakit selain dari COVID-19 ini, mereka kurang diperhatikan gitu loh. Nah, sebagai masyarakat yang diperhatikan oleh tenaga medis, terutama untuk COVID-19 ini, ternyata kita nggak bisa se-aware itu dengan pandemi yang sekarang lagi terjadi. Kayaknya kayak gimana gitu ya. Oke lah, yang namanya hidup dan mati itu udah ditentukan sama Yang Maha Kuasa. Tapi setidaknya kita bisa jaga diri, kita bisa membatasi diri dengan apa yang terjadi gitu. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Ya Allah ya Robbi, kasihan dong sama mereka, kasihan juga sama orang-orang yang udah stay di rumah aja, work from home dari bulan Maret sampai sekarang. Tapi kalau misalkan kejadiannya kayak gini, tetap mereka juga yang kena. Seandainya dengan keadaan yang kayak gini, terus tiba-tiba makin banyak orang yang terkena virus ini, kayak gimana? Sedangkan udah banyak pasien-pasien dengan penyakit lain pun agak sedikit diacuhkan gitu, bukannya diacuhkan
sedikit di apa ya, pokoknya para tenaga medis itu memperhatikan dan memfokuskan diri pada COVID-19 ini. Bayangin kalau misalkan dengan keadaan yang sekarang kalian maksain mudik, terus oke lah kalian ngerasa kalian sehat gitu ya, dan nanti di perjalanan kita bersentuhan sama orang, kita ketemu sama orang meskipun pakai face mask, kita nggak tahu. Terus nanti kalian sampai rumah, kalian bawa penyakit buat keluarga kalian, buat tangga-tangga kalian. Gimana perasaan kalian? Coba deh kalian posisiin diri kalian sebagai salah satu orang yang menjadi keluarga dari korban yang udah meninggal. Gimana perasaannya? Dan yang memang aku lihat sih, daripada di Malaysia ini ya, kalau di Malaysia aku keluar hostel aja tuh nggak boleh gitu loh. Memang benar-benar dibatasin, di mana-mana polisi itu beroperasi. Sampai sekarang PSBB bersyarat pun masih ada polisi yang beroperasi. Tapi yang aku lihat di Indonesia, yang taat-taat, yang enggak gitu loh. Padahal untuk menangani COVID-19 ini, kalau menurut aku perlu kerjasama dari semua pihak, bukan cuma dari satu pihak aja. Harusnya kita punya kesadaran diri sendiri gitu loh. Padahal para tenaga medis sudah ngasih banyak apa ya, knowledge mengenai ini gitu, tapi nggak ada yang aku lihat buat warga yang di Indonesia tuh ya, banyak orang yang masih keluar rumah tanpa pakai face mask. Padahal ini adalah alat buat perlindungan yang paling utama, karena COVID-19 itu kan menyerang pernapasan. Kalau saluran pernapasan kita enggak ditutup, kita akan gampang banget terserangnya gitu loh. Aku bingung, PSBB itu dari bulan Maret sampai sekarang masih kan, tapi kayak gitulah, banyak yang enggak terlalu memperhatikan apa yang udah diarahkan oleh pemerintah dan juga pihak medis. Padahal mereka ngasih tahu yang benar gitu loh, bukan yang salah. Yang waktu pertama kali aku tahu ya, pertama kali diadakannya lockdown di Indonesia, anak SMP, anak sekolahan yang harusnya diam di rumah ngerjain tugas gitu ya, belajar online, ternyata mereka malah pergi ke warnet, ngumpul di warnet. Terus banyak juga yang pergi ke puncak berliburan. Jadi lockdownnya di mana gitu loh kalau misalkan kayak gitu. Aku prihatin aja sama orang-orang di Indonesia. Aku juga orang Indonesia ya, cuman tentang kepedulian kalian, tentang lingkungan kalian dan keluarga kalian, juga diri kalian, itu kurang banget gitu loh. Bayangin, seandainya kalian yang jadi tenaga medis berjuang siang dan malam, jauh dari keluarga, nggak bisa bersentuhan tahu sama keluarga, karena mereka memperjuangkan orang-orang yang menurut mereka masih bisa untuk diselamatkan dan masih ada kesempatan untuk hidup. Tapi kita orang yang diperhatikan oleh mereka acuh, don't care. Kayak gimana? Ya Allah ya Rabbi, aku sedih aja gitu. Terus ya aku tahu juga udah ada beberapa perawat yang meninggal karena entah itu kelelahan atau juga terkena virus yang sama, si COVID-19 ini. Apa kalian gak kasihan sama mereka tenaga medis yang memperjuangkan kesehatan semua umat? Bukan cuma di Indonesia, tapi dimanapun. Aku
kasihan aja gitu ya. Aku bukan tenaga medis, tapi seandainya aku di posisi mereka, mungkin aku akan ngerasa sedih dan ngerasa kecewa juga sama masyarakat yang kayak gitu. Dikhawatirkan ketika kalian berkerumun, kalian bersentuhan dengan orang, kalian akan terkena, karena kita nggak tahu kan kondisi kesehatan orang itu macam mana. Coba dong lebih aware sama diri kita, lebih peduli sama diri kita sendiri, bahwa kita mesti jaga diri kita, dan juga masih ada keluarga kita gitu loh yang khawatir sama kita. Jadi kalau bisa gitu ya, buat kalian yang ada dimanapun, minimal tolong, kalau memang nggak penting-penting banget nggak usah keluar, dan mudik kalau boleh di cancel dulu ya. Bayangin aja kawan-kawan aku yang di sini dari bulan Maret harusnya dia udah balik, sampai sekarang belum balik. Dan akhirnya mereka juga ditawarin buat sambung. Karena gimana? Di sini boleh. Jadi udah boleh bebas. Lockdown sudah bebas. Ya. Tapi di Indonesia nggak tahu kan keadaannya. Dan akhirnya juga mereka mau nggak mau sambung gitu loh. Padahal mereka juga udah pengen balik ke rumah masing-masing. Ya, jadi kalau menurut aku sih ya, tolonglah kita bekerja sama bareng-bareng buat ngelawan COVID-19. Bukannya mau ngajarin atau gimana ya, cuman aku bingung aja gitu loh sama orang-orang yang nggak peduli sama kesehatan mereka sendiri. Apakah kurang dari pemerintah untuk ngasih pengetahuan tentang COVID-19? Apakah kurang respon dari tenaga medis tentang COVID-19? Apakah kurang perhatian dari semua orang-orang yang terkemuka tentang COVID-19? Mereka semua udah ngingetin. Oke, untuk orang yang di kampung-kampung ya, yang aku tahu di kampung aku pun memang orang yang keluar jarang yang pakai face mask, tapi memang udah nggak dibolehin lagi untuk keluar jauh-jauh. Kalau memang jauh-jauh harus pakai face mask. Dan aku tahu memang kalau misalkan kalian nggak bekerja, bener-bener lockdown, kalian memang nggak bisa makan. Tapi buat kalian yang memang nggak berkepentingan banget, tolong perhatikan semuanya ya, tolong banget. Kita sama-sama kerjasama buat ngelawan COVID-19. Kalau nggak kerjasama nggak akan berhasil, percuma itu loh ya. Dan itu aja sih, aku bener-bener kecewa banget sama masyarakat yang kayak gitu. Banyak orang yang rela di PHK, yang sampai perusahaannya gulung tikar, sampai orang-orang yang dagang yang usaha itu mereka juga nggak punya penghasilan, orang-orang yang dipecat, orang-orang yang dirumahkan. Itu karena apa? Karena si COVID-19. Kalau misalkan kita nggak kerjasama buat kelawan si COVID-19 ini, akan makin banyak lagi orang yang dirugikan. Itu loh ya. Jadi ayolah, jangan kalian mentingin diri sendiri. Pengen mudik, iya, semua orang pengen mudik gitu, pengen kumpul sama keluarga. Tapi kalau misalkan dengan keadaan kayak gini, malah bikin kalian ngasih penyakit sama keluarga kalian, ya percuma juga kan. Aku udah bingung mau ngomong apa. Jadi ya, buat kalian yang di Indonesia, aku harap kalian lebih bisa untuk menjaga diri dan lebih aware lagi dengan COVID-19. Jangan anggap remeh ya, dia bisa bikin orang terus mati. Jangan sampai kalian jadi
the next mangsanya kayak gitu ya. Udah gitu aja mungkin dari aku, karena udah bingung mau ngomong apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.